Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita diberi kesehatan dan dapat mengikuti sampai habis materi perkuliahan saat ini. Baiklah, kita mulai saja materi kita pada hari ini, yaitu manajemen dan organisasi serta perkembangan ilmu manajemen. Teori manajemen. Yang pertama itu ketahui definisi teori manajemen, kemudian jenis dan penerapan teori manajemen bagi organisasi. Bahwa kita sering mendengar kalimat ini diucapkan ketika Anda seorang teman atau rekan kerja ingin memberikan solusi dari suatu permasalahan. Nah, tahukah Anda ketika kita berbicara tentang teori manajemen, maka tanpa kita sadari dalam kehidupan berorganisasi, teori manajemen dapat membantu Anda lebih efektif dalam membimbing tim menuju kesuksesan. Nah, ini disebabkan manajemen memiliki arti yang luas, sehingga teori dan praktek manajemen yang tidak berkesinambungan dapat menyebabkan para praktisi maupun pemimpin organisasi sudah dalam mengambil keputusan, sehingga perusahaan kehilangan arah dalam mencapai tujuan dan pertumbuhannya. Lalu, apa manfaat praktek teori manajemen bagi organisasi? Mari kita simak terlebih dahulu pengertian dari teori manajemen di bawah ini. Pengertian manajemen. Seorang ahli militer dari Amerika Serikat bernama James Lawrence pada tahun 1991 menuliskan definisi mendasar tentang teori manajemen. Menurut beliau, konsep manajemen yang diterapkan oleh para pemimpin organisasi pada kegiatan rutin organisasi militer maupun organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan tujuan individu organisasi. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan bahwa manajemen memiliki arti penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Kemudian juga memiliki arti pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Nah, ini dia definisi manajemen itu, yaitu sebagai sebuah cara agar tujuan dan dapat dicapai secara teratur dan terarah. Misalnya, cara mengelola keuangan rumah tangga, di mana kamu tentunya ingin memiliki investasi rumah, ingin memiliki rumah, dan juga memiliki biaya sekolah untuk anak-anak, biaya kesehatan diri dan kesehatan keluarga, kemudian biaya wisata, di mana dapat membuat refreshing semua anggota keluarga, dan lain sebagainya. Berdasarkan Encyclopedia of the Social Science, manajemen merupakan proses yang dalam pelaksanaan tujuannya ada hal yang direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi. Nah, pengertian manajemen menurut para ahli ini kemarin sudah kita catat, kita bahas. Selanjutnya, unsur manajemen ini juga sudah waktu kita tatap muka di hari Jumat kemarin. Ini yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, selanjutnya teori manajemen berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja organisasi dalam membangun tim
kerja. Dengan teori manajemen, maka para pemimpin mampu menggunakan secara efektif banyak proses sistemik dan aspek motivasi dari struktur dan fungsi organisasi. Jika kita telah mengetahui tentang apa itu teori manajemen dan praktik kesehariannya dalam dunia kerja, maka di bagian berikut kita akan semakin menyadari arti penting dari teori manajemen. Di bawah ini 4 manfaat mempraktekkan teori manajemen di lingkungan kerja. Yang pertama, produktivitas meningkat. Teori manajemen membantu organisasi untuk memaksimalkan produksi dengan memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki. Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengembangkan potensi individu, karyawan, guna mencapai efektivitas, efisiensi, dan peningkatan produktivitas. Yang kedua, pengambilan keputusan yang disederhanakan. Teori manajemen membantu para pemimpin organisasi untuk menyusun strategi dalam mempercepat proses pengambilan keputusan yang mendukung efektivitas dari setiap keputusan yang mereka buat. Yang ketiga, meningkatkan kolaborasi. Para pemimpin organisasi dapat memanfaatkan teori organisasi untuk meningkatkan partisipasi staf atau karyawan melalui kerja tim dan kolaborasi. Yang keempat, teori manajemen membantu para manajer dalam mengambil keputusan secara objektif karena semua keputusan yang diambil oleh mereka didasarkan pada data dan fakta dan bukan sekedar perkiraan atau sekedar berbasis pada perasaan. Nah, di sini tidak ada main perasaan-perasaan baper-baperan ya. Baiklah. Sekarang terdapat 7 teori manajemen yang cukup umum dikenal, yaitu sebagai berikut. 1. Teori manajemen ilmiah oleh Taylor. Ini kemarin sudah juga kita catat ya. Kedua, prinsip teori manajemen administratif oleh Fayol. 3. Teori manajemen birokrasi oleh M. Weber. 4. Teori hubungan manusia oleh E. Mayo. 5. Teori manajemen sistem. 6. Teori manajemen kontingensi oleh F. Fiedler. 7. Teori X dan Y oleh D. McGregor. Nah, di sini ada tugas individu. Tugasnya adalah dari 7 teori manajemen di atas, buatlah penjelasan dari ke-7 teori tersebut. Bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas tersebut, harap dikirim kembali ke Google Classroom ini. Dan apabila ada yang terlambat mengirimkan, kirimkan ke WhatsApp grup kelas kita. Ya, jadi nanti Ibu dapat mengetahui mana mahasiswa yang tepat waktu mengirimkan tugas, tentunya dengan nilai yang bagus, dan bagi mahasiswa yang tidak atau mengumpulkannya terlambat, itu nilainya juga akan berbeda dengan yang tepat mengumpulkan. Ibu rasa sampai di sini. Jangan lupa tugasnya ya. Lebih dan kurang
kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.